Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya tentang kronologis kejadian Sima. Nah, ini tempatnya di sini. Udah nanti ditemukan di mana, insya Allah akan diinformasikan ya. Jadi waktu pagi mobil Terios itu berada di sini nih, tepat di depan RA Ma'arif ada di sini. Nah, kemudian emang biasanya Sima itu beli nasi di sini. Cuman waktu pagi tutup karena emang kan Rajab ya. Jadi biasa sih emang mau udah sehari-harinya nongkrong di jalan di sini kalau misalkan udah beli nasi. Tapi waktu pagi nggak beli nasi. Nah, di sebelah sini di sana di rumah di sana atau di sini gitu kan, atau di sana atau di sini biasanya. Nah, tadi pagi kurang lebih ada salah satu guru yang di sini karena emang belum buka jam 7, jadi akhirnya ibu guru yang bernama Ibu Mama itu nunggu di sini. Nah, nunggu di sini. Kemudian nggak lama kemudian ternyata ada mobil yang di sana sedikit mencurigakan. Akhirnya yang terlihat oleh si ibu duduk di sini, si Ma itu dituntun dari sini ke sebelah sana. Nah, dituntun ke sebelah sana oleh seorang yang tidak dikenal dan memakai masker serta topi yang terlihat di mobil itu sama di foto itu ya. Nah, di sebelah sana dituntun dari sini ke sana masuk mobil. Nah, ternyata setelah masuk mobil sampai ke berangkat itu kurang lebih 10 menit. Karena disangka oleh si ibu yang di sini itu yaitu sedang menunggu keluarganya. Karena keluarganya ada di belakang rumah ini musola, dan di sebelah sana itu nenek ini merupakan kakak dari Mimi mertua saya nih. Oke ya. Nah, sebelah sana dan kurang lebih 10 menitan belum berangkat juga. Akhirnya ada lagi teman gurunya dari sana tuh, dari sebelah sana turun naik motor, kemudian jalan ke sebelah sini. Nah, pas di sana lihat ke kaca mobil jendela di sana itu terlihat ada nenek Haja Imoh ya, terlihat di sana. Kemudian pas ngobrol di sini sama temannya di sini, ternyata betul itu Ibu Haja Imoh di sana. Akhirnya di sini mau mengambil video, orang itu ngeliatin ke sini. Akhirnya ibu yang di sini itu tadi masuk ke rumah dan ngambil fotonya dari rumah dari sini. Nah, udah ngambil foto dari rumah karena emang di sini nggak ada laki-laki. Jadi akhirnya ibu ini laporan ke keluarga ke belakang di sana. Pas laporan, ya mobil ini berangkat, kemudian laporan ke belakang. Dari sini jaraknya kurang lebih 70 meter sih, kurang lebih 70 meter. Kita cek aja ya. Nah, kurang lebih 70 meter dari sini ke sana, kurang lebih 70 meter atau 100 meter lah. Pas laporan saya secara pribadi langsung bawa motor, kemudian coba lari ke sebelah sana. Saya coba lari ke arah mana ya tadi itu waktu pagi itu ya. Oh, waktu pagi itu lari ke arah sorry. Saya ke sana, kemudian lari ke arah Singawada, baik lagi ke Kumbung, ke Gunung Kuning, kemudian ke Indrakila, ke Pajajar, kemudian ke Pajajar, ke Teja, ke Payung, ke Sinangpano, ke Sadomas, ke Raja Galuh, turun lagi. Kemudian langsung itu di waktu itu juga udah hubungi ke Polsek Raja Galuh, kemudian dan Ramil juga udah langsung cari, teman-teman juga langsung cari, posting di berbagai media sosial, langsung bantu carikan. Kemudian keluarga juga sama, nyari ke berbagai daerah gitulah. Itu kurang lebih itu kejadiannya jam 7:15 kurang lebih ya. Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi keburu adzan maghrib ya. Jadi tadi setelah saya pulang dari keliling, alhamdulillah di TKP sudah ada dari Polsek Raja Galuh, dari Dan Ramil juga sudah ada, kemudian dari pemerintahan Desa Raja Galuh ada buku dengan seperangkatnya, kemudian ada Pak RT, Pak RW dan masyarakat sekitar juga menanyakan tentang kronologisnya, kemudian bukti-bukti apa yang sudah ada di sana. Dan sudah beres itu tentunya dari Dan Ramil, dari Polsek juga ada yang sudah dibagi-bagi ke berbagai daerah untuk mengecek ataupun menyelidiki mobil itu berada di mana.
ada yang udah di tol, kemudian langsung telepon juga beberapa Kapolsek yang ada di Kabupaten Majalengka, itu sudah dilakukan langsung sama Kapolsek dan Ramil yang ada di Raja Galuh. Jadi langsung menghubungi teman-teman yang di daerah Majalengkanya gitu ya. Kemudian dari keluarga juga sama, ada yang mencari ke arah sumber, termasuk Pak Kiai Miftah Bajuri ikut terjun langsung mencari nenek ini ke daerah Garawangi sampai ke Cisambeng, ke daerah sana gitu ya, sampai ke Jalan Tol ikut mencari juga, tapi pada waktu itu belum diketemukan, juga belum ada kabar sampai siang ya kurang lebihnya. Tepatnya saya lagi di Polsek Raja Galuh jam 11:45 itu dapat informasi di WA keluarga, ternyata nenek sudah diketemukan. Alhamdulillah, itu udah sangat senang banget nenek ketemu dan pulang kembali. Nah, kronologisnya gimana pas nenek pulang, di mana dan sama siapa ke rumah? Ya, saya dapat informasi dari WA keluarga, ternyata nenek sudah dari rumah. Alhamdulillah, itu sangat senang banget nenek sudah dari rumah. Akhirnya langsung diinformasikan kepada Kapolsek, dan yang di sana semuanya beliau langsung ayo kita ke TKP gitu. Jadi langsung semuanya lah Kapolsek, kemudian dan Ramil juga dan beserta Kanit juga ya, tentunya Kanit itu langsung ke TKP dari Polsek Raja Galuh ke rumah ini. Kurang lebih berapa ya, kurang lebih 1 kilometer lah kurang lebih, langsung ke sini. Dan ke sini nenek sudah ada di depan rumah dan udah banyak orang pas sampai ke rumah. Alhamdulillah nenek selamat, itu sangat senang sekali nenek, berarti kakak dari Mimi mertua saya ya. Alhamdulillah, itu udah sangat senang banget nenek kembali dalam keadaan selamat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi keluarga dan Pak Kapolsek beserta jajarannya juga merasa sangat senang nenek sudah kembali. Namun tentunya perhiasan yang dipakai oleh nenek itu nggak ada 1 gram pun. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan, apakah keluarganya tidak melarang gitu nenek pakai emas gitu ya, terlalu banyak. Sebenarnya kami keluarga di sini keluarganya itu sudah melarang dari udah lama, udah melarang jangan dipakai semuanya, dipakai sebagian aja ya. Namanya juga sudah sepuh ya, namanya juga sudah tua, kurang lebih umurnya 86 tahun. Jadi untuk kita kasih masukan itu agak susah. Jadi emang itu udah selalu diingatkan juga sama ibu mertua, kemudian sama anak-anaknya juga, termasuk sama istri saya, sudah selalu diingatkan jangan dipakai semuanya. Tapi ya gimana lagi ya, kita nggak bisa maksa juga gitu. Jadi akhirnya ya emang itu dipakai semua, sehari-harinya seperti itu dipakai semua. Dan ternyata di awal yang diperkirakan 150 gram ternyata lebih, setelah dicek kembali di tempat simpanannya ternyata nggak ada. Jadi kurang lebih ini 160 gram. Jadi di perkiraan di awal itu cuma 150 gram, tapi ternyata nyampe lah 160 graman. Itu emas yang dipakainya. Ada apa namanya ini, kalung, kemudian sama gelang. Itu emasnya emas zaman dulu. Emasnya kalau ngobrol-ngobrol sih katanya emasnya lebih bagus ya dengan emas zaman sekarang gitu. Itu emasnya zaman dulu ketika emak waktu jualan. Jadi kalau misalkan di awal itu kan diperkirakan emasnya cuma 500.000 1 gram, tapi terang ngobrol-ngobrol dengan ya orang yang ngerti emas, kalau emas dulu itu lebih mahal, katanya antara 750 sampai 800.000. Kalau misalkan 800.000 kali 150 gram berarti kurang lebih 120 juta ya. Itu jadi yang emasnya itu sudah nggak ada 1 gram pun. Nah, nenek pulang udah di rumah itu ternyata karena emang sudah rame di media sosial, di Facebook, di WA, di beberapa grup di Majalengka. Terima kasih nih buat teman-teman Facebook, teman-teman WA dan semuanya, terima kasih yang sudah ikut menyebarkan ini. Sehingga ketika nenek turun dari, nah ini menurut ojek, kemudian ojeknya ini menurut yang pegawai di sub
tapi yang ditugaskan di Terminal Raja Galuh itu melihat nenek turun dari mobil elep. Kalau mobil elep berarti jurusan Cirebon Raja Galuh. Nah berarti kemungkinan nenek diturunkan di daerah antara Raja Galuh menuju Perapatan. Ini perkiraan ya, karena emang menurut yang disampaikan oleh ojek, kemudian ojeknya oleh sama yang pegawai di sub juga di sana, dan udah menanyakan juga dari Kapolsek ke yang melihat nenek itu turun dari mana, ternyata nenek itu turun dari mobil elep. Kalau mobil elep berarti dari jurusan Cirebon ataupun Perapatan Raja Galuh. Jadi kemungkinan diturunkan di sebelah sana, kemudian dia naik elep. Itu jadi pas turun dari elep, pegawai di sub itu sebelumnya udah melihat postingan, ingat, akhirnya disamperin dan langsung minta dianterin ke ojek. Ternyata ojeknya juga emang kenal, masih daerah sini, terima kasih daerah sini, jadi akhirnya diantarkan ke sini dan alhamdulillah dalam keadaan selamat. Cuma tadi ya emas kurang lebih 150-160 graman lah. Itu kemudian di sana emang udah agak santai, udah agak mendingan, baru nanya ke emak dibawa kemana, kemudian di mobilnya ngapain aja. Emak dibawa ke arah selatan, kemudian ke arah puskesmasnya. Dari sana nggak tahu katanya kemana, cuman kata emak sih diturunkannya di daerah Maja, karena emang emak itu dari kecilnya cuma tahunya daerah Maja Basuki, karena emang suaminya orang sana dulu ya. Jadi akhirnya ketika ditanya turun di Maja katanya, terus ke Cigasong, kemudian ke Terminal Raja Galuh. Tapi kalau misalkan iya apa yang disampaikan emak, berarti ke Cigasong naik mobil, dari Cigasong ke Raja Galuh itu berarti naik mobil kuning, bukan naik mobil elep. Nah ini yang masih bingung. Jadi pengakuan emak itu turunnya di Maja, di daerah pesawahan, pokoknya di daerah sawah, daerah Maja, tapi kok turunnya naik mobil elep gitu ya. Jadi karena emak emang udah sepuh juga, udah 86 tahun. Jadi tadi perkiraan mah kurang lebih perkiraan dugaan sementara emak emang diturunkannya di daerah Raja Galuh menuju Perapatan. Jadi udah ngobrol sama emak ya alhamdulillah sehat, kemudian diperiksa juga dari puskesmas Raja Galuh, tensinya berapa, darahnya berapa, itu normal, dan secara ini oke lah, sehat alhamdulillah. Terus ada kejadian lagi dari sana, ternyata di saku emak itu ada sabun. Nah pas tanya ke emak, sabun ini awalnya dikira sama emak itu emas, jadi dikira pakaian emak yang tadi emas kalung kemudian berlian ini, dikiranya itu dimasukin ke tempat itu, tapi ternyata pas dibuka sabun. Kemungkinan ini ada kayak hipnotis juga ya, kemungkinan gitu, karena pas itu dibuka sama ibuku di sini ternyata sabun, dan di awal ketika mau dibuka itu sama emaknya nggak boleh gitu. Nah emak nyangka perhiasannya itu di dalam itu, tapi ternyata itu sabun itu. Dan dibuka lagi jaketnya, bukan jaket ya, kayak bukan jasket kayak gitu ya, jasket berbentuk jas gitu. Dibuka lagi, dalamnya ternyata ada uang di dompet kecil, kemudian dompet kecil itu diikat pakai plastik, pakai karet, ditutup lagi pakai masker, diikat lagi pakai karet, rapi banget. Dan itu ternyata ada uangnya banyak banget, dan itu mau diambil pada waktu itu, dihitung juga nggak boleh sama emaknya. Kemudian udah lama dirayu, uang itu mau disimpan gitu bilangnya, tapi tentunya kita buka nih, pengen tahu jumlahnya berapa. Setelah dihitung ternyata uangnya ada 3.590.000. Itu uang dibawa emak, tapi disimpan di jasket kayak gitu ya. Itu alhamdulillah enggak diambil. Jadi yang diambilnya itu yang terlihatnya saja, yang di dalamnya itu enggak, karena emang dibungkus, diikat juga pakai sweater, pakai masker kayak gitu ya. Jadi emang gitu untuk uang, kemudian perhiasan juga enggak mau disimpan.
kita sebagai keluarganya udah selalu mengingatkan jangan dipakai semuanya, tapi ya gimana lagi ya, namanya juga sepuh, kita tidak bisa memaksakan juga. Terima kasih semuanya Kapolsek Raja Galuh yang sudah cepat tanggap dan tentunya membantu dalam proses pencarian ini, dan Rami Raja Galuh, kemudian pemerintahan desa Raja Galuh, Bapak RT, Bapak RW, dan semuanya terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Pelajarannya dari sini tentunya kita barangkali sebagai anaknya atau sebagai cucunya, kita ingatkan orang tua kita, orang tua, atau jangan inilah maksudnya, jangan terlalu berpakaian berlebih-lebihan gitu ya. Jangan berpakaian berlebih-lebihan, apalagi emas yang terlihat mencolok, karena itu akan mengundang hal-hal yang kurang baik. Kemudian apalagi kalau udah sepuh, ya emang gimana ya, bingung ya. Susah juga sih dibilangin ya, terkadang, mohon maaf. Ya maksudnya ya kita udah bilangin gitu, tapi ya gimana lagi, malah dibilangin sama kita malah marah sama kitanya gitu. Jadi tentunya kita lebih berhati-hati. Kalau ada orang yang tidak dikenal di sekitar kita, kita harus lebih berhati-hati. Apapun itu yang kita lakukan, kita ambil fotonya, dan itu sebagai bukti yang bisa membantu dari pihak kepolisian. Dan ini juga terima kasih nih kepada saksi yang telah melihat itu, jadi untuk menelusuri jejak ini ya. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali dan pelaku cepat tertangkap, taubat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena emang mohon maaf saya bikin video ini karena banyak yang menanyakan kronologisnya termasuk media, dan emang udah terjadi beberapa kasus ini hampir sama dengan ini itu di daerah Majalengka. Ada yang tadi ada yang inbox di daerah Talaga, Maja, kemudian ada daerah Cirebon, di sana juga ada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, semuanya berkah kehidupan kita dan tentunya keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opatan pamaget sadaya istri mati ayahnya angin ini emerenya teras bete lebet kamu bete mu mam teras pas eta teh bobo keleker ngimpen henteu ngimpen ngimpen cenah. Dari mana ya? Dari Cina kemarin. Dia pokok di kayak gini bapak yang tidak di mancing matanya. Salah ini ya. Sanes jadi di saking nase di betul tadi. Cenah teh tegang dipasihkeun deui barangna. Barangna dibuka sabu. Da meureunna mobil mah teu keng dibuka, ayeuna dibuka ku ibu. Ya, 150. 150. Ya, iya 50 dari 100 ya. Iya 50 dari 100. Gelang teh 170. Nuran teh hiji jadi 150 leuwih. 170 cuma teh rantai teh 20. Kajun. Kajen mana salah? Kajen Hampir kemeser deui nya. Kemeser deui. Besar deui mah 170. Salah secara Kemeser Asukan tadi terbiar tadi pot. cenah ieu mah eueuh gunana teh ditampana. La ilaha illallah. Eta cincinna dipasihan. Ai di sampang lah di wadahan ka dieu. Masya Allah. Jadi ambil mana tuh mawon meureun digantian ku sabu dieu. Teh pangkocak majarkeun. Buka bebesel. Iya, mandi dibuka. Kenapa nggak cicing? Kenapa duduk? Mana kita apalun buat ting menaon. Oh iya mau masker. Masker juga iya bawanya. Oh,
jalan nikah wae. Biasa nama. Itu mau nikah ya. Bising iya bising. Bising emasna di dinya meureun teh. Bising di kadieu. Karet deui wae. Karet deui bae. Mana kalau batik mantap Sini ke waya. Aya tuh aya permainan mah. Aya Deden jeung Ayu di mah kurang kaset. Dompet ya Allah ya Rabbi. Ngawin kurang kaset. Iya ada saudara daek ieu mah kudu Diajak kudu kasep daek kira ku ada di mana. Terus buka. Sugan teh dipotong teh diusikeun kana wadah sabunnya. dihipnotis. Diusikeun teh kana endog urang. Ditinggalana gitu. Iya bisi aya di dieu sok. Eta buka eta mah. Dompet emak. Duit. Da atos masa kedi. So, Iya maksud teh jeung emas mah. Enggak jauh melamar. buru aya eta mah. Jaringan teh ieu Punya mau eta nanya. Bodoh, kena bodoh masih bodoh kene. Boga kene jangan. Teu nyahoan, teu nyahoan loba masalah 40. Oh, nang Terus karena dia kan belum. Bisa betul. Bisa banyak Asetkeun deui. Mana? Ada apa? 10 gram. Karena pakai deh. Terus mereka tuh pakai deh kaca. aya tilulang. Nya meureun aya nu di luar. Dan teu di meureun teh di. Yang mending bari halukeun kana kaos kaki ya, hadiah padu ieu ben ka dia. Satempona ieu mah bisi master eta da dibuntos. Oke, cenah mah pang jalan-jalan yuk cenah kitu. Da panghitung teh kenal teh jelema eta teh remen kajeung. Reman pajeung. Heeh. Rasa. Urang mah di jalan kan genteng tah yang itu ke rempang paya di kiri.